Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulani Alita dengan NIM 18233115, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Etika Perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang etika dalam pendirian perusahaan, di mana materi yang pertama adalah etika dalam pemenuhan syarat dan juga pendirian perusahaan. Etika bisnis dapat menjamin kepercayaan dan juga loyalitas dari semua unsur yang berpengaruh pada perusahaan. Juga sangat menentukan baik, buruk, atau maju mundurnya sebuah perusahaan. Dan etika pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar atau baik dan untuk menghindari apa itu yang salah. Dalam sebuah pendirian perusahaan ada beberapa etika prinsip untuk mendirikan perusahaan tersebut. Yang pertama adalah prinsip ekonomi, di mana prinsip otonomi ini adalah sikap atau kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran ataupun keinginannya yang sendiri. Yang kedua adalah prinsip kejujuran, di mana kejujuran meliputi semua pemenuhan syarat-syarat dari perjanjian ataupun kontrak, baik itu mutu, barang ataupun produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut nantinya. Yang ketiga adalah prinsip tidak berbuat jahat dan tidak berbuat baik, di mana prinsip ini akan berbalik kepada diri kita sendiri, di mana jika kita ingin mendapatkan yang baik, jadi kita harus berbuat baik. Yang kelima adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Jadi kita mengarahkan diri kita agar orang lain memperlakukan kita sebagaimana yang kita inginkan. Untuk materi yang kedua adalah etika dalam prosedur pendirian perusahaan. Mendirikan perusahaan dapat diartikan mendirikan usaha baru, pindah lokasi usaha atau relokasi, ataupun perluasan usaha ataupun ekspansi yang telah ada. Kegiatan ini merupakan hal yang baru bagi seorang pengusaha, tapi juga hal yang sudah biasa untuk pengusaha yang telah ada sebelumnya. Untuk mendirikan suatu perusahaan harus ada sebuah keputusan yang strategis. Untuk itu perlu dipelajari berbagai hal untuk mempertimbangkan pendirian perusahaan ini. Dan prosedur mendirikan perusahaan yang pertama, membuat akta pendirian PT ataupun SK pengesahan badan hukum dan juga NPWP perusahaan. Yang kedua, menentukan domisili usaha. Yang ketiga, mendaftarkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, prosedur pengajuan NPWP perusahaan. Dan yang kelima, mengajukan SIUP dan juga TDP. Materi yang ketiga adalah etika dalam pemilihan lokasi pendirian usaha. Penentu lokasi usaha merupakan kegiatan yang tidak mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menentukan lokasi tersebut karena menyangkut biaya-biaya yang operasional. Karena jika kesalahan dalam pemilihan lokasi usaha akan berpengaruh dan juga menyebabkan pemborosan investasi dalam pembangunan gedung, fasilitas gedung, tenaga kerja, dan juga mesinnya, dan juga peralatan produksi nantinya, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan, di mana para pelaku bisnis juga sering berpedoman pada etika bisnis yang dapat digunakan untuk mengambil kebijakan dalam kegiatan bisnisnya. Dan dalam kegiatan bisnis ini, salah satunya diciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan juga beretika sesuai dengan praktik bisnis yang telah berlangsung secara bersih dan juga fair dan bergantung kepada undang-undang yang telah dijelaskan. Bagi pebisnis atau perusahaan, baik kecil maupun besar, memiliki kewajiban yang terkait dengan etika yang harus ditaati dan dilaksanakan karena dapat menimbulkan berbagai macam gejolak. Dan di dalam perusahaan, kegiatan bisnis perlu adanya pengawasan internal. Di dalam bisnis ini kita wajib membayar pajak karena pajak sangat bergantung dan juga berkaitan dengan perusahaan nantinya. Jika tidak membayar pajak berarti kita melanggar hukum karena pajak ini bertujuan untuk karena ini juga kewajiban dari seorang pengusaha dan juga perusahaannya. Karena itulah pajak ini sangat berkaitan dengan sebuah perusahaan nantinya. Dan untuk contoh kasusnya itu ada pendiri dari perusahaan yang ada di dalam perusahaan dalam kasus ini ada contoh kasus pendirian perusahaan oleh Roxy, Ricardo, dan juga Tanako Sutra Citra mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Espresso. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.